Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review figure standar Kamen Rider Decade. Seperti biasanya, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri ini cukup mudah dan cukup cepat juga. Saya hanya membutuhkan waktu kurang dari 2,5 jam saja untuk merakitnya. Itu sudah termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video spill build-nya. Dan untuk hasil rakitnya sendiri ini cukup solid atau kokoh, tidak ada yang mudah lepas atau loose ketika saya goyang-goyangkan seperti ini. Untuk desainnya sendiri, menurut saya desain dari Kamen Rider Decade ini merupakan salah satu desain terbaik dari franchise Kamen Rider ya. Dan untuk kitnya ini juga memiliki proporsi yang bagus dan detail-detail yang bagus ya, terutama di bagian Decade drivernya ini. Di sini terlihat ya, tulisan kecil Decade di situ, di atas itu. Terus di bagian dalamnya ini juga memiliki detail-detail yang bagus seperti ini. Lalu untuk warnanya sendiri ini kombinasi warna pink, putih, dan hitam ya, dengan aksen merah di bagian Decade driver dan warna hijau di bagian kepalanya. Namun sayangnya untuk warnanya ini kurang akurat ya, karena masih membutuhkan banyak foil stiker. Untuk foil stikernya sendiri sebanyak ini ya, dan cukup besar seperti ini, dan tidak saya pasang semuanya karena ya meskipun tidak saya pasang, menurut saya ini masih cukup bagus ya. Meskipun ya terlihat di bagian dadanya ini atau bahunya ini sangat tidak akurat. Kemudian di bagian Decade drivernya juga ada ini ya, decal ya. Ini untuk Decade driver dan ini untuk Neo Decade driver, dan lagi-lagi tidak saya pasang. Terus untuk kekurangan yang lainnya tentu saja ada ya, baik semen maupun nakmak. Untuk nakmaknya masih kelihatan ya bekasnya, bekas potongannya di bagian kaki ini cukup kelihatan. Terus di bagian belt ini, karena beltnya ini warnanya silver ya, jadi kelihatan potongannya. Terus di bagian bahu ini juga ada bekas potongannya, sekaligus ada semennya ya di sini, cukup kelihatan. Di bahu yang satunya ini juga kelihatan bekas potongan maupun semennya. Dan di bagian kepala ini juga kelihatan ya, baik bekas potongan nakmak maupun sim lainnya. Namun untuk bagian kepala ini karena warna hitam cukup samar ya di depan kamera seperti ini. Dan baik simen maupun nakmak menurut saya ini masih bisa dimaafkan ya. Dan langsung saja di sini akan saya coba bandingkan kit figure standar Kamen Rider Decade ini dengan kit yang lainnya. Yang pertama di sini akan saya bandingkan dengan HGRX 782 dan Entry Grade Nu Gundam. Untuk tingginya sendiri ini kurang lebih setinggi Entry Grade Nu Gundam ya, kayak gini. Dan sudah pasti untuk HGRX RX 782 ini paling pendek seperti ini. Lalu jika dilihat dari samping kurang lebih sebentar seperti ini ya. Sebentar, ini kayaknya tidak bisa berdiri sempurna. Dari samping kurang lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini akan saya coba bandingkan dengan kit Kamen Rider yang lain ya, yang sebelumnya sudah saya pernah buat videonya, yaitu Entry Grade Kamen Rider Zero One. Di sini untuk tingginya sendiri menurut saya cukup sama ya. Meskipun untuk proporsinya entah kenapa untuk Kamen Rider Zero One ini masih lebih bagus ya. Untuk figure standar Kamen Rider Decade ini entah kenapa bagian kepalanya cukup besar ya, kayak gitu. Ya. Jika dilihat dari samping kurang lebih seperti ini. Ya, menurut saya untuk kedua kit ini masih lebih bagus Zero One sih kalau menurut saya. Oke, untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja, dan pembahasan dari hasil rakit figure standar Kamen Rider Decade juga kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini bagus. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktikkan dimulai dari bagian kepala terlebih dahulu ya. Kepalanya sayangnya ini tidak bisa menunduk maupun menengadah ya. Maju mundur tidak bisa, hanya bisa diputar 360 derajat. Kayak gini. Sama miring kayak gini juga ya. Karena untuk joinnya sekecil ini ya, sependek ini saja, jadi menurut saya meskipun bisa diputar 360 derajat ini cukup terbatas ya di bagian kepalanya. Sedangkan di bagian lengannya, bagian shoulder armor bisa dibuka sejauh ini saja sepertinya. Iya, ini sudah mentok. Kemudian tangannya, ya kok lepas. Sebentar. Ya, cuma mentok seperti itu saja. Untuk tangannya sudah pasti mentok ya, karena tertahan di bagian shoulder armornya.
kalau dicopot, oh masih bisa seharusnya. Oh sorry, sejauh ini ya, direntangkan ke sampingnya, diangkat ke atas juga sejauh ini saja untuk tangannya. Kemudian di bagian bahunya ini ball joint ya, jadi bisa diputar seperti itu. Tentu saja bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di lengan bagian atas ini juga bisa diputar 360 derajat. Kemudian di bagian siku ini cukup bagus ya, bisa ditekuk seperti ini. Dan di bagian pergelangan tangan bisa diputar 360 derajat seperti itu. Kemudian sebentar, di bagian badannya, di antara dada dan perut ini ada joint ya, jadi di sini bisa digerakkan seperti ini. Sedikit saja, tapi ini bisa digerakkan seperti ini. Kemudian perutnya bisa diputar seperti ini saja ya. Ini sudah kepentok bagian tiket drivernya. Kemudian di bagian tiket drivernya ini nggak bisa diapa-apakan ya, cuma bisa dicopot seperti ini saja. Tapi seharusnya ini bisa ini bukan yang ini nggak bisa. Seharusnya ini nanti bakal ada gimmick ya, namun tidak akan saya bahas di sini. Kemudian di bagian ini right bookernya ini semacam C-clip ya, seharusnya bisa dibuka seperti ini ya. Oh ya, kembali lagi di bagian perut ini tadi bisa digerakkan seperti ini. Kemudian di bagian selangkangan, di bagian pangkal paha ini bisa digerakkan seperti ini ya. Terus di pahanya bisa diputar kayak gini. Maju ke depannya sejauh ini, ke belakang ini sudah mentok, sedangkan ke samping ini seharusnya cukup jauh ya, hampir split seperti ini sudah mentok. Kemudian di bagian lutut ini ada dua joint ya, di sini dan di sini, ini cukup bagus. Dan di bagian pergelangan kaki bisa digerakkan seperti ini, kemudian miring seperti ini, dan diputar 360 derajat seperti ini. Dan untuk pembahasan artikulasinya kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti berikut ini ya. Di sini cukup banyak namun ukurannya kecil-kecil ya, dan ya terlihat banyak yang sama juga. Dan langsung saja di sini akan saya bahas mulai dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Langsung saja di sini ada dua ya, right booker. Yang satu mode gun, yang satu mode sword seperti ini. Ini adalah right booker ya. Dan warnanya ini hitam kayak gini saja ya. Berbeda dengan right booker yang ada di pinggangnya ini yang berwarna putih. Yang kedua ini warnanya hitam seperti ini. Dan terus saja masih membutuhkan foil sticker ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Dan untuk bentuknya sendiri menurut saya ini cukup bagus ya keduanya ya. Baik yang gun mode maupun sword mode-nya ini. Oke. Selanjutnya adalah 4 macam optional hand ya, pilihan tangan seperti ini. Dua ini tangan terbuka kanan dan kiri, terus ini tangan kanan semua ya. Yang satu ini untuk memegang kartu rider card, yang satu ini untuk memegang senjata, baik right booker sword maupun right booker gun ya, kayak gini. Sedangkan yang dua yang lainnya adalah menggenggam seperti itu. Kemudian di sini langsung saja ada dua ya. Di sini ada Neo DK Driver ya, yang berwarna pink kayak gini. Dan lagi-lagi ini tidak akurat ya warnanya ya. Dan ini memiliki gimmick ya. Yang pertama ini adalah yang biasa seperti ini, dan yang kedua adalah ketika mode mau memasukkan kartunya ya, rider card-nya, kurang lebih seperti ini. Ya, ini saya kembalikan lagi. Sebentar. Dan selanjutnya kurang lebih sama, ini hanya berbeda warna saja. Ini warnanya silver ya, ini sama. Ini untuk DK Driver ya, untuk opsinya, untuk gimmicknya. Sedangkan yang satunya sudah saya pasang di pinggangnya seperti itu. Untuk gimmicknya sama seperti Neo DK Driver. Kemudian yang selanjutnya adalah ini ya. Ini semacam apa ya, penutup di sini ya, di bagian belt ya. Ini bisa dicopot untuk right booker yang di samping ini. Lalu ada semacam apa ya, konektor gitu. Ini untuk menutupinya kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah rider card. Di sini cukup banyak ya, lengkap dari HC fase 1 maupun HC fase 2 ya. Baik untuk DK Driver maupun Neo DK Driver. Dan di sini tidak saya copot semuanya ya, karena takut hilang karena ini cukup kecil.
dan sayang juga kalau mau dilepas seperti ini. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian belt untuk Decade Driver maupun Neo Decade Driver ya. Di sini ada cukup banyak, totalnya ada 7 sih. Yang pertama, ini memiliki kode A kalau nggak salah ya. Iya, A. Kode A ini kalau nggak salah untuk Zio ya. Ya, Kamen Rider Zio. Kemudian selanjutnya adalah ini kode B seharusnya. Iya, ini B ya. Itu B. B itu untuk Kamen Rider X8. Kemudian ini C. Seharusnya ini C ya. Mana kodenya? Ini D. Oh, ini D, sorry. Ini D, berarti D itu untuk Kamen Rider Den-O dan Kamen Rider Hibiki. Kemudian yang ini berarti C seharusnya. Mana kodenya? Ya, ini C ya. Di sini ada kodenya. C ini untuk Kamen Rider Kuuga. Kemudian ini seharusnya E. Ya, E. E ini untuk Kamen Rider Faiz dan Kamen Rider Kabuto. Terus yang keenam ini F. Ini ada 2 ya. Seharusnya udah bisa jawab ya kalau kayak gini. Untuk apa? Ini untuk F ini Kamen Rider Double ya. Untuk semua formnya double, pakainya yang ini, 2 ini. Dan yang terakhir ini untuk build, Kamen Rider build seperti ini. Oke. Dan yang terakhir tentu saja action base-nya ya. Ini sudah saya pasang, dilihat dari belakang kurang lebih seperti ini. Di sini ada konektor ya untuk menancapkan bagian action base-nya ke figura standar Kamen Rider Decade-nya. Oke, untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini cukup banyak ya, dan gimmicknya juga cukup banyak, terutama untuk beltnya ya, atau Decade Driver maupun Neo Decade Driver ya, yang bisa dipasang dengan Kamen Rider yang lainnya, figura standar Kamen Rider yang lainnya. Dan untuk pembahasannya kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini cukup banyak dan bagus-bagus ya menurut saya. Dan langsung saja kita lihat berikut ini beberapa action pose dari figura standar Kamen Rider Decade dengan senjata-senjatanya. Yuk! Untuk kesimpulan dari figura standar Kamen Rider Decade, menurut saya ini bagus ya, memiliki desain serta siluet yang keren seperti ini, memiliki detail yang bagus terutama di bagian driver dan kepalanya, kemudian memiliki artikulasi yang bagus serta memiliki senjata dan aksesoris yang cukup banyak juga. Dan yang pasti memiliki gimmick di bagian drivernya yang bisa dipasang di kit figura standar Kamen Rider yang lainnya. Untuk kekurangannya sendiri tentu saja ada ya, yang paling parah adalah separasi warna yang tidak akurat karena masih membutuhkan banyak voice sticker. Sedangkan untuk Simline maupun Nagma masih bisa dimaafkan ya karena tidak terlalu banyak. Dan untuk pembahasan kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini? Kemungkinan saya akan merekomendasikan kit ini ya untuk dikoleksi, terutama untuk kalian yang suka dengan model kit, terutama model kit Kamen Rider.
Dan kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaiannya sendiri saya akan memberikan nilai 8 dari 10 ya, karena ini memang bagus. Oke, untuk videonya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah, serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.